Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Jannah, perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Pengantar Pengembangan Masyarakat Islam, akan mempresentasikan materi tentang nilai dan etika pengembangan masyarakat Islam. Adapun anggota kelompok saya adalah yang 1, Aziz Tribudianto, 2, saya sendiri Khalifatul Jannah, 3, Laili Qodariyatus Syifa. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas latar belakang masalah. Jadi, pengembangan masyarakat Islam itu sendiri merupakan ilmu sosial terapan yang memadukan kajian keagamaan dan teori sosial guna melakukan pembangunan masyarakat. Adapun terbentuknya dan berkembangnya jurusan pengembangan masyarakat Islam sendiri itu masih menjadi suatu disiplin ilmu yang baru. Dan itu dikatakan masih cukup muda karena muncul di Indonesia pada tahun 1998 atau pasca reformasi. Adapun kajian ilmu pengembangan masyarakat Islam itu sendiri semakin hari semakin dibutuhkan karena negara itu memerlukan ahli yang mampu menyelesaikan masalah sosial yang seperti contoh kemiskinan, kriminalitas, anak jalanan, dan masih banyak lagi. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat itu sendiri memungkinkan pemberi dan penerima pelayanan terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pengembangan masyarakat Islam meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat, mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah. Yang selanjutnya itu ada nilai dan etika. Nilai itu sendiri atau value berasal dari bahasa Latin yang artinya menjadi kuat atau menjadi terhormat. Menurut Sutarso, beliau mengatakan bahwa nilai adalah kepercayaan, pilihan, atau asumsi tentang yang baik untuk manusia. Nilai bukan menyangkut keadaan dunia ini atau apa yang diketahui pada saat ini, tetapi bagaimana seharusnya atau sebaiknya dunia ini. Sedangkan kalau kita berbicara tentang nilai dalam Islam, agama Islam itu sendiri merupakan agama yang syarat nilai. Islam mengatur aspek kehidupan manusia berdasarkan basis moralitas. Nilai-nilai itu merupakan ekspresi imani yang mewujud dalam kepribadian penganutnya. Selanjutnya ada etika. Etika adalah suatu ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma. Secara bahasa, etika sendiri memiliki pengertian yang sama dengan moralitas. Bedanya itu, dalam konteks tertentu, etika dapat dipahami secara lebih luas daripada moralitas. Karena etika itu sendiri dapat dipahami sebagai filsafat moral, yaitu suatu ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma. Etika itu sendiri berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupannya. Pedoman dan pegangan hidup tersebut dapat berupa perintah maupun larangan yang bersifat tegas dan konkret. Dalam Islam sendiri, terdapat nilai dan etika yang sesuai dengan praktik pengembangan masyarakat Islam. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Kunto Wijoyo. Untuk dapat menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan kemudian merumuskan nilai-nilai normatifnya ke dalam teori-teori sosial. Adapun faktor munculnya etika itu sendiri, itu ada pandangan-pandangan moral yang berbeda. Yang kedua ada modernisasi. Yang ketiga ada berbagai ideologi menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan. Dan yang terakhir ada program reinterpretasi nilai dan etika menurut Kunto Wijoyo. Yang pertama itu ada pengembangan penafsiran sosial struktural lebih dari penafsiran individu. Maksudnya itu ketika kita memahami ketentuan-ketentuan Al-Quran, seperti contoh ketentuan larangan berfoya-foya. Misalnya itu bukan diarahkan kepada individunya, tetapi kepada struktur sosial yang menjadi penyebabnya. Selanjutnya ada mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis.
Misalnya itu seperti konsep teori-teori sosial. Terus ada mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis. Seperti contoh, kisah-kisah dalam Al-Quran yang selama ini dipandang ahistoris sebenarnya menceritakan peristiwa yang benar-benar historis. Seperti pada zaman Nabi yang kaumnya tertindas dan lain-lain. Terus yang terakhir ada merumuskan formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi yang bersifat spesifik dan empiris. Dalam hal konsep umum tentang kecaman terhadap sirkulasi kekayaan yang hanya berputar pada orang kaya harus dapat diterjemahkan ke dalam formulasi-formulasi spesifik dan empiris ke dalam realitas yang kita hadapi sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.